Kita ngobrol lagi ya, perjalanan hidup seorang anak manusia. Lanjut, karena perjalananku masih jauh. Ini tentang kehilangan, rasa kehilangan. Rasa kehilangan itu paling gak enak. Mungkin kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan. Itu rasanya paling gak enak. Kehilangan suami atau kehilangan istri masih bagus kalau kehilangan itu karena diambil Tuhan. Kalau diambil wewe gombel, waduh, sakitnya berkepanjangan. Sakit banget loh. Biasanya banyak perempuan yang suka begini loh, guna-guna. Lakinya orang diguna-gunai supaya cerai dengan istrinya, dengan harapan supaya mau mengambil suaminya orang. Jahat bener kamu. Padahal orang-orang yang seperti begitu kan dia pelakor ya. Pelakor itu tidak lebih mulia daripada pelacur. Masih mulia pelacur. Pelacur dibayar sudah selesai. Dia nggak ingin merebut suami orang ataupun laki orang. Tapi kalau yang wewe gombel ini, aduh, sudah duitnya diporotin, suaminya juga mau diambil juga. Rasa kehilangan itu, aduh, aku juga pernah merasakan. Gak enak banget. Sesuatu yang kita cintai, kita sayangin, itu berat banget. Mungkin kehilangan anak yang kita sayangin, kehilangan orang tua yang kita sayangin, itu berat loh. Ada ponakan saya yang kehilangan mamahnya. Memang anak ini disayang sekali sama mamahnya, sampai jadi gangguan loh, yang harus ke psikolog loh. Karena dia tidak bisa terima kehilangan mamahnya. Berat rasanya katanya hidup tanpa mama. Padahal mama kan gak selamanya ada ya. Tapi itulah, orang kan ada yang memang, kita kan memang diciptakan berbeda ya. Setiap kita itu punya keistimewaan sendiri-sendiri yang Tuhan beri. Ada yang sampai stres karena kehilangan anak. Setiap hamil gugur, setiap hamil gugur, setiap hamil gugur. Dia stres. Aku salah apa ya, dosa apa ya? Kehilangan begitu tuh gak bisa menerima. Begitu juga orang yang mungkin kehilangan harta ya, yang mungkin didapat dengan susah payah, dengan jerih payah, bekerja siang malam untuk mendapatkan, kemudian malah dinikmati orang lain. Sakit loh.
meninggal mendadak, entah karena sakit, entah karena kecelakaan. Kadang-kadang tuh wanita itu kan banyak menggunakan perasaan ya. Dia nggak bisa bertahan di rumah itu pasti. Karena setiap dia melihat setiap sudut dari rumah itu akan teringat suaminya. Pasti nggak betah. Karena orang yang dia cintai dipanggil Tuhan. Rasa kehilangan yang sangat-sangat begitu juga dengan musibah. Orang yang mengalami musibah yang tiba-tiba rumahnya habis, hartanya habis. Kehilangan yang kayak begitu tuh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, kasihan. Kalau orang punya karena kita punya keluarga atau kenalan atau sahabat, teman yang merasa kehilangan begitu ya, kehilangan, kita harusnya ada berdiri di depan mereka untuk menjadi penolong, menghibur, memberi bantuan apa yang bisa kita bantu. Jangan diam aja. Karena sekarang tuh rasa peduli pada orang lain itu kayak seakan-akan hilang. Rasa kasih pada sesama itu entah kenapa ya, seperti hilang. Sudah tidak ada lagi rasa kasih. Bahkan saudara dengan saudara, anak dengan orang tua itu hilang. Rasa kasihnya itu hilang. Memang tanda-tanda akhir zaman itu sudah di depan mata kita ya. Sudah tergenapi semua. Tinggal kitanya. Respon kita bagaimana dengan kondisi saat ini. Apakah kita mau menjadi orang yang cuek aja, tidak peduli pada kehidupan orang lain, atau kita mau menjadi orang yang mengambil bagian dari kehidupan orang lain juga. Kita punya kepedulian, kita punya kasih buat orang lain, menolong sesama. Kalau memang mereka membutuhkan makan, kamu punya lebih, berikanlah. Mereka butuh duit dan kamu punya lebih, berikanlah. Jangan disimpan. Karena kamu mungkin tidak pernah merasakan rasa kehilangan ya. Orang dalam situasi kehilangan kayak begitu itu, hatinya tuh hancur. Orang yang hatinya hancur itu di hadapan Tuhan, dia nangis. Tuhan dengar loh, Tuhan jawab loh. Jangan orang sudah kehilangan, kita juga tidak peduli dengan kehidupan dia. Ada loh orang yang dia tuh kehilangan suaminya meninggalkan dia lama. Dan sebelum ini suaminya kelainan jiwa kalau saya bilang. Karena sebelum dia pergi meninggalkan istrinya, dia buruk-burukan dulu istrinya ini. Jadi dia menjelek-jelekin istrinya ke semua tetangga, ke beberapa gereja yang sering mereka datangin suami istri ini.
Dia menjelek-jelekan istrinya yang luar biasa. Kasihan benar istrinya ini. Jadi istri ini sudah kehilangan suami. Ya, suaminya meninggalkan dia bertahun-tahun. Dia ke gereja ingin supaya bisa dikuatkan, didoain. Gembalanya malah menghakimi dia. Orang di gereja malah menghakimi dia. Tetangga-tetangga dia menghakimi dia. Bahkan tetangga yang orang Kristen lagi menghakimi dia. Terus dia harus kemana coba? Sedangkan dia tuh seorang diri, anaknya kerja jauh. Coba, harus bagaimana dia? Sedangkan suaminya ini seorang kelainan jiwa, narsisik, NPD. Setelah sekian tahun, dia meninggalkan istrinya tanpa ada tanggung jawab sama sekali. Tiba-tiba dia kirim lewat WA surat cerai. Dia kirim ke anaknya, bukan ke istrinya. Surat cerai dia kirimkan. Bagaimana bisa ya hakim menjatuhkan keputusan itu padahal hakim tidak mendengar kesaksian dari istri? Ini juga aneh juga nih. Kasihan bener. Tapi saya bilang begini sama dia. Suamimu boleh mengkhianati kamu, suamimu boleh ninggalin kamu. Kamu mungkin rasa kehilangan sebagai seorang wanita, pasti merasa kehilangan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan yang akan menolongmu. Segala kebutuhanmu Tuhan cukupi, asal kamu mau kerja. Kadang-kadang dia tuh bantu nyuci pakaian atau setrika pakaian tetangganya. Tetangga yang jauh, bukan tetangga yang dekat. Bantu di rumah orang agar dia bisa dapat makan. Ini kepedulian yang hilang ini loh yang aku ngomong. Bisa-bisanya orang lain tuh tetangga, bahkan pendetanya mendengar, kok bisa percaya tanpa cross check gitu loh. Lebih percaya sama suaminya. Dan juga memang kita manusia itu suka menghakimi sih. Baru dengar sepihak sudah langsung menghakimi. Padahal belum tentu ceritanya seperti begitu kejadiannya. Tapi suka menghakimi. Tidak ada kepedulian, tidak ada kasih. Kalau semua manusia punya kasih yang sama, dunia ini aman. Tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, keributan, tidak ada peperangan. Kalau kita semua punya kasih buat sesama. Tidak peduli pada kehidupan keluarga, tidak peduli pada kehidupan teman, lingkungan kerja, tetangga. Itu sudah bukan manusia kalau kita sudah tidak peduli sama kehidupan orang lain. Kita udah jadi setan. Setan itu tidak peduli sama orang lain. Intinya bagaimana supaya kehidupan orang itu hancur. Hancur, cur, bila perlu bunuh diri aja dia mati. Itu setan. Ayolah, kita harus punya kasih. Kita harus punya kepedulian. Kalau semua orang punya kepedulian, punya kasih yang besar,
Tidak mungkin banyak orang tua yang ditelantarkan. Sekarang tuh banyak sekali orang tua yang ditelantarkan. Bukan cuma anak yang ditelantarkan, orang tuanya. Orang tua ditelantarkan banyak sekali. Ngeri ya kehidupan sekarang. Hidup harus jadi berkat. Pedulilah pada orang lain, kehidupan orang lain juga. Kalau kamu berkatnya berlebihan, pedulilah pada kehidupan orang lain. Oke, kita ngobrol lagi, kita cerita lagi tentang kehidupan perjalanan seorang anak manusia di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.